Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Arkanarori dengan NIM 231095201. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tracer study mata kuliah statistika dengan topik data. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian data. Data adalah keterangan-keterangan berupa fakta atau sesuatu yang diasumsikan dari suatu variabel. Hasil merupakan eksperimen dari sebuah data. Data terbagi dua, ada data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kualitatif, merupakan data yang bukan berupa angka-angka. Contoh data kualitatif seperti jenis kelamin, jenis bahan bakar, pekerjaan, lokasi saat ini, dan lain sebagainya. Lalu untuk data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka-angka. Contohnya, temperatur suhu 100 derajat Celcius, berat badan di 65 kilogram, dan data ini dibagi dua, ada data diskrit dan kontinu. Data diskrit membilang yaitu jumlah anak, ada bilangannya bilangan bulat, ada 5. Lalu ada juga data kuantitatif kontinu, yang mana ini lebih mengukur seperti tinggi badan 176,5 cm. Dan seperti contoh lainnya ada IPK, ada total pendapatan, total biaya, dan lain sebagainya. Untuk lalu ada skala. Untuk jenis-jenis skala, skala itu dibagi ada 4 buah. Yang pertama skala nominal, yang mana skala ini merupakan angka-angka yang diperoleh tidak mencerminkan besarnya ukuran ataupun urutan angka tersebut. Dalam angka skala nominal, angka hanya menunjukkan kategori. Angka satu atau 2 tidak memperlihatkan bahwa 2 lebih besar daripada satu. Hanya menunjukkan kategori. Untuk skala ordinal, angka merupakan angka-angka yang digunakan untuk melabelkan data yang diperoleh diurutkan berdasarkan besarnya angka. Urutan ini dari angka terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Apabila pada skala nominal tidak mengenal urutan angka, maka pada skala ordinal ialah yang memperlihatkan bahwa urutan angka yang terpenting. Lalu ketiga ada skala interval. Skala interval ini adalah skala yang pada penelitian kuantitatif. Jadi angka-angkanya memperlihatkan hal-hal yang sangat penting. Besar dan urutan angka memiliki makna yang berkaitan dengan kuantitas dari variabel yang diukur. Dan juga skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Artinya, walaupun diketahui suatu variabel yang memiliki nilai nol, tidak berarti bahwa kuantitas dalam variabel tersebut tidak ada. Lalu yang terakhir adalah skala rasio, di mana skala rasio ini hampir sama dengan skala interval, tapi bedanya skala rasio ini terdapat nilai nol mutlak. Jadi nilai nol mutlak ini sangat berarti dengan secara pengertian fisik. Jadi dalam hal ini nilai nol itu berarti tidak ada kuantitas yang diukur. Lalu untuk mengolah dan dalam penyajian data dengan bantuan statistika, data mentah dapat diatur, dibuat lebih jelas dan disederhanakan. Eh, Lalu data acak atau data mentah menjadi data terurut atau data kelompok. Lalu dan juga setelah kita eh, data tersebut, kita bisa juga membuat tabel grafik deskripsinya dan juga distributif frekuensi dari data tersebut. Berikut adalah data acak yang mana datanya ini masih bilangannya tidak terurut dari kecil yang besar, tapi data terurut ini sudah diurut dari kecil ke besar. Lalu untuk tracer study-nya,
adalah responden dari data-data tersebut. Ini adalah data tabelnya dari terdapat dua buah kolom yaitu nama dan IPK. Untuk penjelasan respondennya terdapat lap- sebanyak 80% responden laki-laki dan 20% responden perempuan. Yang mana perbandingan ini menunjukkan bahwa alumni laki-laki lebih berpartisipasi dalam pengisian survei Tracer Study. Berikut adalah contoh grafik lingkaran dari jumlah responden. Lalu untuk scatter diagram atau data grafik dari eh, data persebaran IPK-nya untuk nomor absen 1 hingga nomor absen 87 itu memiliki IPK eh, dalam rentang 3 hingga 4. Berikut adalah grafiknya. Lalu ada juga histogram dari interval interval data IPK mahasiswa tersebut dari interval 3,10 sampai 3,19 dengan frekuensi 4 memiliki nilai tengah 3,14. Begitu seterusnya dengan kelipatan 0,9 0,09 eh, histogram IPK dapat dilihat eh, seperti tabel ini memperlihatkan distribusi nilai IPK alumni Universitas Andalas itu tuh berkisar antara 3,1 hingga 3,89, cenderung simetris dan berpusat pada IPK 3,5 dan 3,69. Yang menunjukkan bahwa mayoritas lulusan memiliki prestasi akademik tinggi dan konsisten, sehingga frekuensi ini tertinggi dapat kita lihat pada kelas interval 3,6 sampai 3,69. Lalu pada penyajiannya kita juga bisa melihat statusnya saat ini. Untuk statusnya saat ini itu tuh untuk statusnya saat ini bisa dilihat pada keterangan tidak kerja tetapi sedang mencari kerja itu memiliki frekuensi 37, lalu belum memungkinkan bekerja satu, wira swasta 5, bekerja full time atau part time itu 39, lalu melanjutkan pendidikan itu ada 2 dan tidak menjawab sama sekali itu ada 3. Untuk tabel lingkarannya bisa dilihat grafik lingkarannya 45%, 43%, 6%, 3%, 2%, dan 1%. Lalu eh, untuk ukuran statistik. Jadi ukuran statistik itu bisa dilihat ada 5 buah itu ada mean rata-rata yang mana nilai ini adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah banyak data. Simbol yang digunakan adalah X bar. Lalu ada juga median. Median merupakan ukuran terpusat yang letaknya berada tepat di tengah-tengah sekelompok data yang sudah diurut. Median akan membagi jumlah data yang sama dari sebelah kiri dan median dari sebelah kanan median. Median ini disimbolkan median. Lalu untuk modus, modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling banyak muncul atau sering muncul di dalam kelompok data. Ada juga kemungkinan sekelompok data tidak memiliki modus. Ada kemungkinan modus terdapat lebih dari satu buah dan kemungkinan hanya ada satu buah. Lalu untuk kuartil, kuartil adalah ukuran statistik yang menyatakan letak suatu nilai-nilai data yang membagi data dalam keempat kelompok data dengan jumlah data yang sama pada data terurut. Lalu ada jangkauan. Jangkauan ini merupakan selisih nilai data tertinggi dan data terendah. Pada kelompok data, ada X-min dan X-max. Untuk jangkauan data tunggal, itu ada X-max kurang X-min ditinjau data berikut bisa dilihat 11, 11, 10, 9, 11, 3, 14, 15, 11. Setelah diurut, sudah didapatkan jangkauan itu dari 15 hingga 3 itu ada 12. Lalu ada variansi dan standar deviasi. Jadi variansi dan standar deviasi ini memperlihatkan seberapa dekat atau jauh data dari ukuran terpusat yaitu dari mean. Bila standar deviasi dan
variansi ini eh, sama, maka rumus itu adalah sigma NI di dalam kurung XI kurang X bar kuadrat dibagi N kurang satu diakarkan. Baiklah, sekian penjelasan tentang tracers tadi, topik data eh, dari saya, Agung Arkana Lori. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.